混口饭吃。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat aja lah ya biar nggak ribet. Kembali lagi dengan saya, Bang Iwan, si pengangguran profesional. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang kocak abis, tetapi juga penuh keromantisan. Film ini berjudul The Mermaid. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini mengisahkan sebuah proyek yang merusak kehidupan seluruh penghuni laut, termasuk kehidupan putri duyung yang ada di lautan itu. Hal itu membuat kaum putri duyung ingin membalas dendam kepada pemilik perusahaan itu dengan menyuruh putri duyung yang amat manis dan cantik untuk membunuhnya. Namun kenyataannya terjadi kisah percintaan antara putri duyung dengan pemilik perusahaan itu. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Tapi saya ingatkan, jika kalian menyukai video ini silahkan tekan subscribe ya sob, biar gak ketinggalan review film keren lainnya. Oke sob, tanpa berlama-lama cari posisi paling enak, siapkan cemilan, kencangkan celana kolor kalian, rebahkan hati dan pikiran, dan langsung saja gas oi. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok rombongan tamasya yang mengunjungi pameran hewan eksotis di dunia. Dengan hanya membayar $10, mereka sudah bisa melihat bangkai dinosaurus. Tapi kampretnya, bangkai itu hanyalah bangkai seekor kadal yang telah diawetkan. Harimau Sumatera, yaitu anjing yang telah dicat belang-belang bulunya. Bangkai Batman yang dibuat dengan tengkorak kera. Dan bangkai putri duyung yang dibuat dari ikan asin berkepalakan boneka Barbie. Aduh, baru awal film sudah dibikin perut goyang ya. Bangke emang. Saat rombongan protes karena merasa ditipu oleh pemilik pameran, akhirnya pemilik pameran itu menunjukkan senjata pamungkasnya. Mereka diizinkan melihat putri duyung asli. Dan kampret sekampret-kampretnya, lagi-lagi ia menipu dengan mendandani seorang bencong agar mirip dengan putri duyung. Duh, kok mual, bangke emang. Scene berpindah dengan memperlihatkan banyak orang di sebuah ruangan sedang melakukan pelelangan telur hijau dengan harga yang ditawarkan. Dari beberapa pengusaha, akhirnya telur hijau itu didapatkan oleh Liu Shen. Pada malam harinya, Liu Shen mengadakan perayaan dan mengundang beberapa orang penting karena telah berhasil membelu teluk hijau dan berdiskusi menawarkan kerjasama dalam proyek barunya ini di teluk hijau. Saat diskusi berlangsung, ternyata Pak Chan kurang setuju dan pergi menggunakan mesin penemuan baru milik perusahaannya. Tapi Pak Chan malah sulit mengendalikan mesin itu dan membuat Pak Chan jatuh bangun. Untung nggak jatuh dari kasur ya Pak. Di ruangan lain, Liu Shen mengadakan pesta. Roland datang menghampiri Liu Shen yang sedang duduk di samping banyak wanita. Roland melemparkan jam tangan miliknya ke kolam renang untuk mengusir wanita-wanita itu. Awalnya wanita-wanita itu cuek saja. Namun saat Roland mengatakan bahwa harga jam tangan itu adalah 8 juta lebih, mereka langsung terjun ke kolam dan saling berebutan demi mendapatkan jam tangan itu. Sultan mah bebas. Jam tangan mahal jegurin kolam. Aduh. Roland mengajak Liu Shen untuk bekerja sama di proyek terbarunya. Akhirnya mereka membuat kesepakatan bersama. Saat Liu Shen ingin mencium Roland, dari belakang tiba-tiba ada seorang wanita aneh memanggil nama Liu Shen. Sontak Liu Shen kaget. Para bodyguard langsung menangkap wanita itu. Wanita aneh itu memperkenalkan dirinya bernama Xianchan, lalu menyerahkan nomor telepon pada Liu Shen untuk menelponnya. Liu Shen pun menanggapinya dan menyuruh para bodyguard untuk mengusir Xianchan dari pesta tersebut. Xianchan pun meninggalkan pesta lalu pulang, hanya bermodalkan skateboard. Xianchan sempat mampir untuk makan malam dan membeli beberapa barang.
kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Karena rumahnya yang jauh di ujung Teluk Hijau, Xianchan sampai rumah hingga pagi harinya. Kemudian ia sempat mengobati Putri Duyung yang terluka. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Xianchan langsung memberitahu bahwa dirinya berhasil memberikan nomor telepon pada Liu Shen. Singkat cerita, di tempat lain dalam sebuah ruangan, Liu Shen sedang mengadakan rapat dengan beberapa orang termasuk Roland. Ia sedang mempresentasikan proyek-proyek yang akan dijalani, termasuk Teluk Hijau. Melakukan beberapa cara, salah satunya memasang pemancar sonar agar para ikan menjauh dari teluk itu. Namun, ada satu spesies aneh yang tak bisa diusir dari Teluk Hijau. Di scene berikutnya, memperlihatkan Teluk Hijau dan makhluk hidup yang berada di dalam bangkai kapal, yaitu Putri Duyung. Rupanya, Teluk Hijau menjadi tempat berlindung bagi para Putri Duyung. Ada Putri Duyung yang sudah tua bernama Xiutai, sedang bercerita asal-usul Putri Duyung dan mengapa Putri Duyung menjauh dari manusia, yang seharusnya bisa hidup berdampingan. Di tengah cerita tiba-tiba, Xiutai tertidur pulas, lalu manusia gurita mengatakan bahwa semua manusia itu jahat. Manusia begitu serakah, mencemari lautan, membuat mereka terjebak di Teluk Hijau. Karena di mana-mana ada pemancar sonar, maka dari itu mereka harus membunuh Liu Shen dengan memutuskan Xianchan, Putri Duyung yang sangat cantik, pemberani, seksi pula, dan pandai menari. Langkah pertama yang dilakukan adalah merayu Liu Shen dan menyuruh pembunuh untuk menghabisinya. Dengan demikian, untuk mempersiapkannya, Xianchan dilatih oleh manusia gurita tentang cara merayu Liu Shen agar mereka berhasil membunuhnya. Telepon yang ditunggu-tunggu pun datang. Liu Shen menelpon Xianchan akan datang menjemputnya. Manusia gurita dan Putri Duyung lainnya bersiap-siap untuk membunuh Liu Shen. Berbagai macam peralatan pun disiapkan. Namun yang datang bukanlah Liu Shen, melainkan ajudannya. Sebelum Xianchan pergi, manusia gurita mengejar Xianchan untuk mengantarkan tasnya yang ketinggalan. Sesampainya di kantor, Xianchan menaruh racun di gelas air minum, kemudian ditukar. Tiba-tiba, sekretaris Liu Shen datang menginterogasi dan memeriksa Xianchan serta isi dalam tasnya. Sekretaris mencurigai air minum tersebut dan mengajak Xianchan untuk meminumnya. Tak lama kemudian, keluarlah busa dari mulut sekretaris. Xianchan berhasil menyelamatkannya dengan menuangkan alkohol ke dalam mulutnya. Ternyata, usai sadar, tiba-tiba sekretaris itu meminumnya lagi, lalu jatuh pingsan lagi. Aduh fix, ini orang niatnya mau bunuh diri nih, udah tahu minuman beracun, malah diminumnya lagi setelah sadar, dan pingsan lagi deh, kampret. Xianchan mengambil kesempatan itu untuk pergi menemui Liu Shen. Secara diam-diam mengikuti Liu Shen sampai pada akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan Liu Shen. Xianchan pun berusaha untuk menyerang Liu Shen dengan barang-barang yang dibawanya. Namun, serangan itu selalu gagal. Sampai akhirnya, saat Xianchan mencoba untuk menyerang kembali, yang terjadi malah Xianchan yang terkena tongkat golf yang dipegang oleh Liu Shen. Tuh kan kualat kan lu? Setelah itu, Liu Shen menginterogasi Xianchan, lalu memberikan uang dan mengusirnya. Xianchan tak menginginkan uang, namun Liu Shen malah menambahkan jumlah uangnya. Akan tetapi, Xianchan tetap menolak. Sampai pada akhirnya, Liu Shen mengusir Xianchan secara halus dengan merayunya dan mengajak Xianchan pergi jalan-jalan. Nah, di tengah perjalanan, Xianchan menunjukkan tempatnya bekerja dan mengajak Liu Shen untuk makan siang bersama di situ. Xianchan turun dari mobil, akan tetapi Liu Shen malah meninggalkannya. Entah apa yang membuat Liu Shen berubah pikiran. Mungkin karena tak tega ya. Liu Shen pun kembali menemui Xianchan. Liu Shen kemudian datang menghampiri Xianchan yang sedang memegang satu ekor ayam panggang.
Lalu Xianchan membujuk Liu Xian untuk memakannya. Liu Xian sempat menolak, mungkin karena terpikirkan bahwa perutnya nggak cocok kali ya dengan makanan jalanan. Tapi pada akhirnya, Liu Xian mau memakannya. Dan tanpa terasa, telah menghabiskan ayam panggang dalam jumlah porsi yang banyak. Hingga malam tiba, Liu Xian tiba-tiba menangis. Karena rasa ayam panggang itu sama persis dengan ayam panggang yang diberikan ayahnya sewaktu masih kecil. Makanya jangan sok keras, jir. Nangis kan lu? Liu Xian memberikan Xianchan cek senilai 1 juta. Xianchan justru membakar cek tersebut yang membuat Liu Xian sangat kesal.